Perkenalkan, nama saya Ida Ayu Karmita Suwardani dengan NIM E1E021233. Di sini saya akan mempresentasikan proposal dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa Kelas 4 SDN 20 Ampenan pada masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Untuk bab 1, berdasarkan hasil observasi di SDN 20 Ampenan pada tanggal 8 Juni 2021, di kelas 4 siswanya kurang aktif dalam belajar dan cenderung pendiam. Minat belajar pada siswa kelas 4 Ampenan berbeda-beda, dikarenakan proses belajar yang kurang efektif pada masa pandemi COVID-19. Oleh karena itu, akan dilakukan analisis untuk melihat bagaimana ekspresi minat belajar siswa kelas 4 di SDN 20 Ampenan pada masa pandemi COVID. Diharapkan dengan menganalisis minat belajar, siswa dapat diketahui sejauh mana tingkat minat belajar yang dimiliki siswa sehingga dapat menjadi evaluasi dan diperoleh solusi untuk lebih meningkatkan lagi minat belajar siswa. Untuk itu, peneliti ingin melakukan penelitian dengan judul Analisis Minat Belajar Siswa Kelas 4 SDN 20 Ampenan pada masa pandemi COVID-19 tahun pelajaran 2021-2022. Rumusan masalah yaitu bagaimana minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 4 SDN 20 Ampenan pada masa pandemi COVID-19. Untuk tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana minat belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas 4 SDN 20 Ampenan pada masa pandemi COVID-19. Untuk manfaat penelitian ada dua. Yang pertama, manfaat teoritis dan manfaat praktis. Untuk definisi operasional ada tiga. Yang pertama ada analisis, minat belajar, dan pandemi COVID-19. Bab 2 untuk landasan teori dibagi menjadi satu, yaitu analisis. Yang selanjutnya ada hakikat minat belajar dibagi menjadi yang pertama ada pengertian minat belajar. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat diartikan sebagai kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu, gairah, perhatian, dan keinginan dan kesukaan. Yang selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi minat belajar. Di sini ada tiga, yaitu faktor internal, eksternal, dan pendekatan belajar. Yang selanjutnya ada fungsi minat belajar. Yang selanjutnya ada metode pengukuran minat belajar. Di sini dibagi menjadi 4, ada observasi, wawancara, angket, dan inventory. Selanjutnya ada ciri-ciri minat belajar, yaitu minat belajar adalah memiliki kecenderungan yang tetap untuk meminati sesuatu secara terus-menerus dan memperoleh rasa bangga dan kepuasan terhadap hal yang diminati. Selanjutnya ada indikator minat belajar dibagi menjadi 5, yaitu ada perhatian disertai rasa suka dan senang, ketertarikan dan keterkaitan, rasa bangga dan puas, dan partisipasi siswa. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi minat belajar. Selanjutnya ada cara meningkatkan minat belajar. Menurut beberapa ahli berpendapat mengenai cara yang efektif untuk meningkatkan minat belajar seseorang, yakni dengan mengembangkan minat yang telah ada. Selanjutnya untuk pandemi COVID-19 dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada COVID-19 dan yang kedua ada proses kegiatan belajar mengajar pada masa pandemi COVID-19. Selanjutnya ada penelitian relevan. Di sini diambil dari 3 judul. Yang pertama ada analisis minat belajar siswa dalam membaca dan menulis buku karangan pelajaran Bahasa Indonesia pada masa pandemi COVID-19 kelas 5 SD Kabupaten Nagan Raya. Yang kedua ada analisis minat belajar dan motivasi belajar siswa terhadap pembelajaran daring PJOK selama pandemi coronavirus di MAN 1 Lamongan. Yang ketiga ada hubungan pelaksana pembelajaran daring dan minat belajar siswa MI pada masa pandemi COVID di Desa Kerincing, Sacang, Magelang tahun 2020. Di sini ada kerangka berpikirnya, bisa dilihat pada tabel tersebut. Bab 3. Di sini ada jenis penelitian. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif. Selanjutnya ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada semester ganjil di kelas 4 SD Negeri 20 Ampenan tahun pelajaran 2021-2022. Untuk teknik penentuan informan dalam penelitian yang berperan yaitu siswa kelas 4 SD Negeri 20 Ampenan. Selanjutnya untuk teknik pengumpulan data ada 3, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk instrumen pengumpulan data ada 3 tabel, yaitu ada tabel pertama, ada tabel kedua, dan tabel yang ketiga. Selanjutnya untuk teknik analisis data dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama ada reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Untuk pengecekan keabsahan data di sini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada triangulasi sumber,
triangulasi teknik, dan triangulasi waktu. Bab 4 hasil penelitian. Yang pertama ada pelaksanaan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 20 Ampenan, Pagutan Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram. Penelitian ini ialah siswa kelas 4 SD 20 Ampenan yang berjumlah 10 orang. Siswa terdiri dari 5 laki-laki dan 5 siswi perempuan. Untuk data hasil penelitiannya berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi yang dilakukan terhadap siswa kelas 4 SDN 20 Ampenan disesuaikan dengan indikator minat belajar, yaitu perasaan senang, konsentrasi atau perhatian, dan ketertarikan yang diperoleh sebagai data berikut. Analisis minat belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara tersebut, pada tanggal 1 Desember sampai dengan 2 Desember 2021 dengan siswa kelas 4 SDN 20 Ampenan dapat dilihat dari yang diamati, yaitu ada 15 item. Selanjutnya di sini ada perasaan senang, di mana pada hasil wawancara pada indikator ini terdapat 5 item pertanyaan yang diajukan. Selanjutnya pada konsentrasi atau perhatian, berdasarkan hasil wawancara, aspek indikator konsentrasi atau perhatian di sini juga terdapat 5 pertanyaan. Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan, bahwa siswa cenderung memperhatikan materi pelajaran yang disampaikan oleh guru pada saat proses pembelajaran berlangsung dalam kelas. Dengan begitu, siswa juga dapat menjawab dengan benar pertanyaan yang diberikan oleh guru. Yang selanjutnya ada ketertarikan. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, pada aspek ini terdapat 5 pertanyaan juga. Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan juga, bahwa siswa tertarik dengan materi pelajaran yang diajarkan oleh guru di dalam kelas. Siswa juga belajar untuk mengulang materi pelajaran di rumah dan sekaligus mengerjakan tugas atau PR yang diberikan oleh guru. Kemudian siswa juga selalu bertanya kepada guru terkait materi pembelajaran yang belum dipahami. Bab 5. Di sini ada minat belajar siswa. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa SDN 20 Ampenan sudah memiliki minat belajar. Seluruh siswa memiliki keinginan untuk belajar pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran di dalam kelas, dan siswa juga memiliki perasaan senang pada saat proses pembelajaran berlangsung, meskipun dalam sedang pandemi COVID-19. Untuk indikator minat belajar ada 3, yaitu perasaan senang. Dilihat dari hasil penelitian, siswa kelas 4 memiliki perasaan senang di dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas dan senang dengan materi yang disampaikan oleh guru di dalam kelas. Untuk konsentrasi atau perhatian, bahwa siswa kelas 4 terlihat konsentrasi dan memperhatikan penjelasan yang disampaikan oleh guru di depan kelas. Ada beberapa siswa yang tidak memperhatikan penjelasan karena perlengkapan belajar yang tidak lengkap, sehingga siswa tersebut sibuk untuk meminjam kepada siswa yang lain. Selanjutnya ada ketertarikan. Di sini siswa kelas 4 sudah memiliki ketertarikan dalam menerima materi pelajaran yang akan disampaikan oleh guru di dalam kelas. Siswa semakin aktif dalam belajar jika diberikan tugas atau PR untuk dikerjakan di rumah, dan siswa juga aktif dalam bertanya jika materi yang disampaikan oleh guru belum dipahami. Untuk selanjutnya bab 6, simpulan dan saran. Untuk kesimpulan, minat belajar siswa kelas 4 SDN 20 Ampenan di masa pandemi Covid tahun pelajaran 2021-2022 dapat diuraikan sudah memiliki minat belajar meskipun dalam kondisi yang dialami oleh seluruh dunia, khususnya Indonesia, yakni penyebaran wabah Covid-19. Namun tidak membuat siswa kelas 4 menjadi malas dan dalam belajar. Dilihat dari indikator minat belajar, yaitu perasaan senang, konsentrasi atau perhatian dan ketertarikan siswa dalam belajar di dalam kelas. Untuk saran di sini ada 3, bagi guru, bagi siswa, dan bagi wali murid. Sekian presentasi proposal dari saya. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi.